Hai semua, kembali lagi bersama saya, Ans Nime, membahas tentang anime secara detail dan terperinci. Oke, di sini saya akan melanjutkan video saya, yaitu Isekai wa Smartphone Tomoni, part kedua. Oke, nggak usah banyak bicara lagi, ayo kita langsung ke videonya. Setelah mengetahui kalau Toya telah meninggalkan si Siska, Toya dengan cepat-cepat langsung menuju ke Taman Babylon menggunakan gate-nya untuk menjemput Siska dan membawanya kembali ke rumah. Setelah Toya menjemput Siska, Toya langsung meminta maaf pada Siska karena telah meninggalkannya. Di sini Siska ngambek marah-marah pada Toya karena ditinggal gitu. Ngambeknya tuh seperti kayak sendiri gitu. Dia kayak bilang, aku nggak marah kok, tapi mukanya serem gitu, gitulah. Pokoknya Siska terus memarahi Toya seperti itu. Lalu beberapa saat kemudian, Lin yang sudah ada di teras rumah sambil meminum teh, Lin langsung memotong pembicaraan mereka berdua. Lin bertanya kepada Siska, apa memang Siska itu benar-benar sangat marah pada Toya karena ditinggal? Dan jika benar itu, apa yang harus dilakukan Toya agar Siska itu tidak marah? Siska menjawab, kalau Siska itu akan memaafkan Toya jika Toya memberikan pakaian yang iru kesukaan Toya. Mendengar itu, Toya langsung bilang ke Siska kalau syarat itu terlalu susah. Lalu Siska membalas kalau itu hanya bercanda. Kemudian setelah mengatakan itu, Siska membungkukkan badannya dan pergi dari situ. Toya sudah kehabisan kata-kata lagi untuk si Siska itu. Toya bertanya-tanya, apa sih isi dari kepalanya itu? Kok bisa sangat gak bener gitu? Sementara itu, Lin, dia terus memandangi Siska yang berjalan pergi. Lin bilang kalau pemikiran semacam itu sangatlah hebat. Toya yang mendengar itu langsung membantah perkataan Lin. Apa bagusnya pemikiran Iru seperti itu? Lin membalas perkataan Toya kalau bukan yang itu maksudnya dia. Yang Lin maksud adalah sifatnya yang ngambek dan kelembutannya saat memberitahu kalau itu adalah lelucon. Lin sangat kagum dengan Siska yang robot itu bisa bersikap dan bertingkah seperti layaknya seorang gadis manusia. Lin bergumam apa sihir programnya itu bisa melakukan hal yang sama seperti itu juga atau tidak. Kemudian Toya menyuruh Lin untuk tidak memikirkan itu lagi. Dan Toya bertanya kepada Lin, ada urusan apa dia kesini? Lin menjawab kalau dia ini ingin Toya dan yang lainnya, termasuk dia sendiri itu, pergi untuk mencari informasi tentang formasi transfer Babylon yang lainnya. Toya terkejut mendengar itu. Dalam hati Toya, Toya tidak terlalu tertarik dengan mencari Babylon yang lainnya. Itu dikarenakan Toya berpikir Siska saja sudah merepotkan, apalagi kalau ada yang lainnya. Mungkin tambah merepotkan lagi. Toya bertanya kepada Lin, alasan kenapa Lin mencari Babylon yang lainnya. Lin terkejut mendengar pertanyaan itu. Lin balik bertanya kepada Toya, apa Toya tidak penasaran dengan pengetahuan kuno dan teknologi yang hilang. Toya dengan cepat dan gampangnya menjawab tidak. Lin terkejut mendengar jawaban dari Toya itu. Lalu Lin bilang ke Toya, kalau Toya itu adalah anak yang tidak memiliki mimpi. Mendengar itu, Toya langsung menyangkal perkataan Lin. Toya bilang kalau Toya ini masih muda jika dibandingkan Lin. Jadi, Toya tidak harus terburu-buru mengejar mimpi. Tapi, pada saat itu juga, Toya teringat dengan monster kristal. Mengingat itu, Toya menjadi khawatir tentang monster itu. Apa yang akan dilakukan Toya nanti jika ketemu lagi di masa depan. Setelah memikirkan itu, Toya akhirnya memutuskan untuk mendapatkan kekuatan Babylon yang lainnya untuk mencari tahu tentang si monster kristal itu dan cara mengatasinya. Toya bilang ke Lin kalau Toya akan membantu Lin jika Lin mendapatkan informasi tentang formasi transfer Babylon yang lainnya. Lin sangat bersemangat dan senang saat mendengar itu. Lin meminta Toya untuk berjanji kepadanya. Lin juga bilang kalau Toya berbohong, maka hukumannya adalah Toya harus membelikannya sebuah baju yang iru. Mendengar itu, Toya langsung menundukkan kepalanya di atas meja. Kemudian Toya berjanji tidak akan berbohong pada Lin.
dan meminta Lin untuk tidak melakukan hal itu. Mendengar itu, Lin dengan rasa puas. Lin membawa Pola bersamanya dan kembali ke istana kerajaan. Setelah selesai menjemput Siska dan berbicara dengan Lin, Toya dan lain-lainnya pergi ke Guild untuk mengonfirmasi kalau dia itu berhasil mengalahkan Mithril Golem. Sesampainya di Guild, Toya langsung ke meja resepsionis dan menyetorkan buktinya, yaitu 2 core Mithril Golem. Setelah melihat Toya mengeluarkan 2 core Mithril Golem, resepsionis itu bertanya kepada Toya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dan setelah mendengar penjelasan dari Toya, resepsionis itu meminta maaf pada Toya dan yang lainnya karena kesalahan penyelidikan mereka dalam mencari informasi. Kemudian, sebagai tanda permintaan maaf pada Toya dan yang lainnya, resepsionis itu menggandakan hadiah dan poin guild Toya dan yang lainnya. Toya dan yang lainnya mendapatkan 10 koin emas putih dan semua level guild mereka itu meningkat. Guild card milik Toya, LC, Lindsay, dan Yae berubah menjadi merah, dan guild card milik Yumina berubah menjadi biru. Penjelasan level atau tingkat guild petualangan yang ada di dunia itu dari rendah sampai paling tinggi adalah hitam, ungu, hijau, biru, merah, perak, dan emas. Dan untuk melihat tingkatan atau levelnya itu bisa dilihat dari warna guild card mereka. Contohnya, jika guild card mereka berwarna hitam, berarti dia itu orang pemula. Dan jika warna guild card mereka itu merah, maka berarti dia itu petualangan yang hebat, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Tapi Toya dan yang lainnya itu tidak hanya mendapatkan hadiah yang double aja. Toya dan yang lainnya mendapatkan titel baru, yaitu Golem Buster. Karena Toya dan yang lainnya berhasil mengalahkan Mithril Golem. Dari titel itu, Toya dan yang lainnya mendapatkan hak istimewa, yaitu Toya dan yang lainnya mendapatkan diskon 20% dari setiap toko yang bergabung dalam guild. Tapi jika dibandingkan dengan hak istimewa dari Dragon Slayer yang mendapatkan diskon 40%, itu tidak akan ada apa-apanya. Dan setelah mendapatkan hadiah-hadiah itu, Toya dan yang lainnya keluar dari guild dan berpisah. Lindsay dan Yumina pergi ke toko sihir, ditemani oleh Kohaku. LC pergi ke Jenderal Leon untuk berlatih, ditemani oleh Kokuyo dan Sanggu. Sedangkan Toya dan Yae pergi ke Blacksmith atau toko pedang, atau toko pembuat pedang lah, untuk membelikan Yae katana baru, agar jika ada musuh seperti Mithril Golem lagi, Yae juga bisa ikut berpartisipasi dalam bertarung. Karena katana Yae sekarang ini kalau melawan Mithril Golem itu pasti akan hancur. Jadi Toya berpikir mencari pedang atau katana yang bisalah mengalahkan gitulah, atau gores gitulah, kayak musuh Mithril Golem gitu. Pasti ntar kedepannya ada. Ya contohnya monster kristal tuh dah. Toya menyuruh Kokuyo dan Sanggu untuk menemani LC, Lindsay, dan Yumina agar Toya itu bisa saling mengabari satu sama lain melalui telepati dengan Kohaku, Kokuyo, dan Sanggu. Dan setelah berpisah dengan yang lainnya, Toya dan Yae langsung berkeliling ke kota untuk mencari toko blacksmith untuk membelikan katana baru Yae. Tapi walaupun Toya dan Yae sudah muter-muter kota, Toya dan Yae tidak menemukan toko yang mampu membuat atau menjual katana yang berkualitas. Dan pada akhirnya Toya memutuskan untuk membelinya di Isen. Toya membuka gate-nya untuk menuju ke kota Oedo di Isen atau kampung halaman Yae. Setelah sampai di kota Oedo, awalnya Toya itu ingin menuju ke rumah Yae terlebih dahulu untuk meminta restu. Tapi Toya berpikir mungkin itu masih terlalu cepat untuk melakukan hal itu. Jadi Toya mengurungkan niatnya itu dan melakukannya nanti saja. Dan di perjalanan mencari blacksmith atau toko pembuat pedang di sisi barat Oedo, Yae terkadang-kadang melihat Toya sesekali. Melihat sikap Yae yang seperti itu,
Toya memutuskan untuk bertanya kepada Yae, ada apa? Yae terkejut saat ditanya seperti itu sama Toya. Kemudian Yae dengan muka yang merah sambil menatap ke bawah. Yae meminta Toya untuk berjalan sambil memegang tangannya. Mendengar permintaan itu dari wanita cantik yang pemalu, pasti membuat semua lelaki tidak akan bisa menolaknya. Bahkan Toya sekalipun tidak bisa menolak permintaan Yae. Dengan lembut, Toya mengelurkan tangan kanannya dan memegang tangan kiri Yae. Karena tangan kiri Yae dipegang Toya, Yae jadi senang walaupun masih sedikit malu-malu. Lalu Yae yang masih malu-malu kucing membalas pegangan Toya dengan menggenggam erat tangan Toya. Dan terjadilah kencan singkat antara Toya dan Yae. Beberapa saat kemudian, Toya dan Yae akhirnya sampai di Blacksmith di barat kota Oedo. Toya dan Yae masuk ke toko itu dan memanggil penjual yang ada di toko itu. Dan kemudian datanglah wanita dengan rambut berwarna hitam yang dikuncir satu ke belakang menghampiri Toya dan Yae. Wanita itu memakai baju beserta celemek dan sebuah sandal. Setelah wanita itu keluar, Toya langsung bertanya kepada wanita itu, apa toko ini bisa menerima pesanan membuat katana? Wanita itu menjawab iya. Mereka bisa menerima pesanan dari Toya itu. Kemudian wanita itu menyuruh Toya untuk menunggu sebentar. Wanita itu memanggil suaminya yang ada di bagian dalam toko. Dari bagian dalam toko keluarlah seorang pria yang mengenakan pakaian ala seorang pembuat pedang dan handuk di lehernya. Pria itu datang ke hadapan Toya dan Yae. Lalu pria itu bertanya, siapa yang akan memakai katananya itu? Toya menjawab kalau yang memakai katananya itu adalah Yae. Toya meminta ke pria itu untuk dibuatkan katana yang terbuat dari misril. Mendengar bahan misril, pria itu langsung bertanya kepada Toya apa Toya itu adalah penguasa di suatu tempat, sambil menatap Toya dan Yae dengan heran. Begitu pula juga dengan istrinya. Toya menjawab pertanyaan pria itu, tidak. Dia mendapatkan misril itu setelah Toya berhasil mengalahkan misril golem. Mendengar itu, pria itu memuji Toya dengan rasa kagum karena berhasil mengalahkan misril golem. Setelah itu, pria itu meminta Toya dan Yae untuk menunjukkan katana dan pedang pendek milik Yae. Yae langsung menunjukkan pedang pendeknya dan katananya kepada pria itu. Pria itu mengambil pedang pendek dan katana Yae, lalu melihatnya dengan sangat teliti. Setelah selesai meneliti, pria itu bilang ke Toya kalau dia akan membuat katananya Yae itu dalam waktu 1 minggu. Apa Toya mau atau tidak? Toya menerima tawaran itu. Lalu Toya bertanya berapa harganya. Pria itu menjawab kalau dia itu tidak membutuhkan uang. Mendengar itu, Toya jadi kaget. Toya bertanya kepada pria itu apa maksudnya. Pria itu menjawab kalau dia itu tidak membutuhkan uang, tapi sebagai gantinya dia itu ingin meminta Toya itu untuk membagikan sisa misril yang Toya punya, atau bisa dibilang barter lah. Itu dikarenakan misril itu adalah barang yang sangat langka di Ishan ini, dan juga jika pria ini membelinya pada orang barat seperti Toya, dia akan merasakan malu. Mendengar alasan itu, akhirnya Toya mengerti. Toya menyetujui tawaran dari pria itu, tapi sayangnya Toya tidak tahu berapa misril yang harus dia bayarkan untuk menukarkan katana Yae. Karena Toya itu tidak tahu berapa harga pasaran dari misril. Kemudian pria itu memberikan sebuah usulan, yang mana Toya akan memberikan misril kepada pria itu sebagai bahan pembuatan katana dan pedang pendek Yae. Dan jika katana dan pedang pendek Yae sudah jadi, Toya itu harus membayarnya dengan bahan yang sama digunakan untuk membuat katana dan pedang pendek Yae. Atau bisa dibilang gini, misalnya buat katana dan pedang pendeknya itu menghabiskan 1 potong misril. Jadinya ntar kalau udah jadi itu
nanti Toya itu harus membayarkan satu potong misril gitu untuk bayarnya. Itulah. Toya setuju dengan usulan pria itu. Kemudian Toya membuka sihir storage-nya dan mengeluarkan 2 potongan misril yang sebesar bola softball. Toya bertanya kepada pria itu, apa segini cukup atau tidak? Pria itu menjawab, itu cukup, bahkan itu terlalu banyak. Pria itu mengambil misril itu dan memeriksa beratnya. Dan akhirnya transaksi pun terbuat. Setelah selesai transaksi itu, Toya mengucapkan terima kasih kepada pria itu. Kemudian Toya dan Yae keluar dari toko itu. Setelah keluar dari toko itu, Toya maunya langsung membuka gate dan pulang ke rumah. Tapi sebelum melakukan itu, Toya dihentikan dengan Yae yang menarik ujung jubah Toya sambil menatap Toya dengan wajah yang memerah. Yae meminta ke Toya untuk berjalan berduaan sedikit lebih lama lagi. Lihat Yae yang seperti itu, Toya jadi tidak bisa menolak permintaan Yae. Bahkan Toya sempat berpikir, jika ini bukan di kota, maka Toya mungkin sudah memeluk Yae dengan sangat erat. Tapi karena ini di kota, Toya jadi tidak bisa melakukan itu. Toya menggenggam tangan Yae lagi, dan mereka mulailah berjalan menyusuri jalan di kota Oedo. Beberapa hari setelah Toya memesan katana, di rumah Toya, Lapis melihat Toya membuat sesuatu benda dengan sihirnya modeling. Sesuatu itu di dalam rangkanya itu terdapat sebuah baling-baling. Rangkanya itu melekat pada suatu tiang dan tiang itu melekat pada suatu alas. Lapis bertanya kepada Toya apa yang Toya buat itu. Toya menjawab kalau dia itu sedang teringat dengan sebuah benda yang bernama kipas angin. Dan benda itu akan sangat pas dengan musim panas saat ini. Tapi sayangnya Toya tidak bisa membuatnya dengan mudah. Itu dikarenakan di sana itu tidak ada plastik. Jadi Toya itu mengakalinya dengan menggunakan misril. Karena misril itu bukan hanya kuat tapi ringan. Gigi banget ya. Buat kipas angin doang pakai misril. Jiwa-jiwa petualang di sana tuh nangis lihat Toya buat kayak gini nih. Oke lanjut. Karena bahan dari misril itu tidak begitu berat atau bisa dibilang ringan, maka bahan misril ini bisa dibilang cocok untuk membuat kipas angin. Setelah selesai Toya membuat kipas angin, Toya mengeluarkan sihirnya yaitu program ke kipas anginnya itu. Program dimulai. Kondisi menjalankan setiap fase menggunakan tombol. Aktif, memutar kipas dengan kekuatan pada masing-masing fase. Program berakhir. Setelah selesai, Toya menekan tombol yang ada di kipas angin itu yang bertuliskan weak. Baling-baling yang ada di kipas itu mulai berputar secara perlahan. Angin mulai keluar secara perlahan dari kipas angin itu dan mulai mengalir ke seluruh ruangan. Lapis merasa takjub melihat benda yang bernama kipas angin itu. Lapis mengungkapkan rasa kagumnya itu pada Toya. Tapi sayangnya, walaupun sudah dipuji sama Lapis, Toya tidak begitu senang. Karena sebenarnya Toya itu ingin sekali menggunakan misril itu untuk membuat mobil. Tapi sayangnya Toya tidak jadi melakukan itu. Karena cara membuat mesin mobil itu sangatlah kompleks atau ribet, yang membuat Toya itu tidak bisa membuatnya. Walaupun Toya sudah melihatnya di internet pun, Toya masih tidak mengerti dengan cara membuatnya. Dan pada akhirnya, karena terlalu ribet, Toya akhirnya menyerah untuk membuat mobil dan memutuskan untuk membuat motor. Karena membuat mesin motor itu setelah dilihat di internet, ternyata membuatnya itu tidak terlalu kompleks atau tidak ribet bagi Toya. Toya merasa kalau dia akan bisa membuatnya. Tapi setelah itu Toya berpikir, apa sihir programnya itu bisa dipakai untuk membuat motor atau tidak. Dan untuk menghilangkan rasa ragunya itu, Toya akhirnya menguji sihir programnya itu dengan membuat kipas angin ini. Toya mengujinya dengan membuat bagian dalam kipas itu kosong atau tanpa mesin lah.
dan untuk menggunakan sihir program untuk memutarkan baling-balingnya itu. Seperti yang dilakukan tadi. Dan alhasil, baling-balingnya itu berputar seperti tadi, atau bisa bilang berhasil. Setelah keberhasilan itu tadi, dalam membuat kipas itu, Toya dengan segera mencobanya lagi dengan cara yang lain, yaitu memberikan sihir programnya itu ke roda dari kereta kuda. Setelah selesai memberikan sihir program ke roda kereta kuda itu masih tidak bisa bergerak jika ada orang yang di dalamnya atau ada yang naikin. Kereta itu tidak bisa bergerak, tapi jika tidak ada yang menaiki, itu bisa bergerak. Kemudian Toya berpikir gimana caranya itu bergerak. Dan kemudian Toya mendapatkan ide atau mendapatkan jawaban, yaitu memberikan sihir enchant ke roda itu. Tapi setelah Toya pikir-pikir lagi, jika dia memberikan sihir enchant, maka itu tidak akan bisa menghasilkan suara seperti layaknya motor, dan tidak akan bergetar layaknya seperti motor juga. Itu malah seperti mainan mobil-mobilan. Setelah mengetahui hal itu, Toya menjadi frustasi. Toya kehilangan minatnya lagi untuk membuat motor ataupun mobil. Toya berhenti melakukan uji cobanya lagi dan mempercayakan kipas anginnya itu yang dibuat tadi itu kepada Lapis. Emang ya, nggak di Indonesia atau di Jepang tuh suara motor yang harus ada. No? Kalau nggak ada tuh kayaknya kurang serak ya. Oke lanjut. Setelah memberikan kipas anginnya itu ke Lapis, Toya pergi ke teras. Di saat perjalanan Toya ke teras rumah, Toya berpikir mungkin dia akan membuatkan kipas angin di langit-langit rumah. Dan setelah Toya sampai di teras rumah, Yumina memanggil Toya. Setelah dipanggil Yumina, Toya akhirnya sadar kalau ini sudah waktunya untuk Toya menemui Raja Trivas dan Ratu Yue, atau bapak ibunya Yumina lah. Ya kita panggil bapak ibunya Yumina lah. Untuk meminta restu pada mereka. Ya walaupun ini Toya ini sebenarnya kan sudah direstui seperti yang di animenya itu. Tapi di dalam hatinya Toya ini masih tetap merasa kalau dia ini harus minta restu pada orang tuanya Yumina itu. Harus pokoknya. Jadi makanya saat ini nih Toya ini ingin ke kerajaan untuk meminta restu pada bapak dan ibunya Yumina. Dan beberapa saat kemudian, Toya akhirnya sampai di kerajaan tempat ibu dan bapaknya Yumina tinggal. Toya juga sudah meminta restu kepada raja dan ratu. Dan setelah meminta restu, Toya bertanya pada bapaknya Yumina, apa Toya benar-benar akan menjadi raja? Bapak Yumina menjawab iya. Tapi jika bapak Yumina ini memiliki anak lagi dan anak itu laki-laki, dan jika adik laki-lakinya itu atau bapaknya si Su itu memiliki anak laki-laki lagi, maka Toya tidak akan menjadi raja seperti yang Toya inginkan. Kemudian Toya bertanya lagi, bagaimana jika Su memiliki suami? Apakah suaminya akan menjadi raja? Bapak Yumina menjawab, kemungkinan itu bisa saja, tapi itu tidak masuk akal. Toya bingung dengan perkataan bapaknya Yumina. Toya bertanya, apa maksudnya? Bapak Yumina menjawab, karena Su itu juga menyukaimu, Toya. Dan Su itu akan menjadi kandidat istri kelimamu. Toya sangat terkejut mendengar itu. Toya tanpa sadar. Toya mengatakan kata-kata dengan sangat keras. Kandidat kelima? Tidak, itu bohong kan? Kemudian Bapak Yumina dengan santainya menjawab, ya mungkin untuk sekarang memang perasaannya itu tidak kelihatan. Tapi jika 3-4 tahun tidak, mungkin lebih cepat, itu bisa kelihatan kalau dia itu suka sama kamu. Maka dari itu lebih baik untuk mempersiapkan dulu kan? Mendengar itu, Toya langsung membantah perkataan Bapak Yumina. Toya bilang kalau perasaan Su terhadap Toya itu hanyalah sekedar adik dan kakak saja. Sedangkan Yumina, setelah mendengar perkataan ayahnya itu, Yumina menghembuskan nafasnya secara perlahan, lalu bilang, sepertinya akan ada berbagai masalah nih ke depannya untukku. Yumina mengatakan itu dengan rasa kagum.
Toya yang mendengar itu merasakan bingung dengan perkataan Yumina itu. Tapi Toya menghiraukan itu. Toya masih belum menyerah untuk tidak menjadi raja. Toya bertanya lagi, bagaimana jika anakku laki-laki? Apa dia akan menjadi raja berikutnya? Dan kemudian perkataan Toya itu tiba-tiba terhenti. Itu disebabkan karena Yumina tiba-tiba menutup mulutnya sambil melihat ke arah Toya dengan wajah yang memerah. Melihat itu, wajah Toya juga ikut memerah. Toya meminta untuk mengakhiri percakapannya itu dengan alasan kalau sudah jamnya untuk pulang. Toya, Yumina, Raja, dan Ratu pergi ke taman atau bapak ibu Yumina. Kemudian Toya membuka gate di sana. Sebelum Toya pergi, ayah Yumina dengan bangganya bilang, "Huhu, jadi begitu toh. Jadi Yumina akhirnya telah berhasil menaklukkan Toya dulu." Ayah Yumina tertawa dengan sangat semangat gitu setelah mengatakan itu. Sementara ibu Yumina menggenggam tangan Yumina sambil tersenyum dan berkata, "Kau telah melakukan dengan baik, Yumina. Mulai sekarang, kau harus terus mendukung Toya sebagai istrinya." Yumina membalas nasihat ibunya itu dengan penuh semangat. "Hai, Oka-sama." Kemudian ayah Yumina menghampiri Toya, lalu menepuk-nepuk bahu Toya dan tersenyum sambil berkata, "Setelah ini aku ingin melihat wajah cucuku. Ya, menikah dengan 4 orang tuh memang agak sulit, tapi tolong lakukan dengan yang terbaik." Kemudian Toya membalas, "Ya, tunggu aja sampai aku 18 tahun." Kemudian ayah Yumina bilang dengan santainya, "Tenang aja, Yumina kan masih polos." Polos. Ya tahulah. Mendengar itu, Yumina langsung menggunakan sihir akselnya dan memukul ayahnya itu tepat di bagian ulu hati. Setelah memukul itu, nafasnya menjadi terengah-engah dan mukanya menjadi merah. Sedangkan ayah Yumina menundukkan badannya kesakitan dengan wajah yang biru. Ibu Yumina meminta maaf kepada Toya karena perilaku suaminya itu. Kemudian ibu Yumina bergumam bagaimana cara mengumumkan pertunangan Toya dan Yumina nanti. Mendengar perkataan ibu Yumina, Toya menjadi bingung. Toya bertanya kepada ibu Yumina, emangnya ada apa? Lalu ibu Yumina menjelaskan, jika ayah dan ibu Yumina ini langsung mengumumkan pertunangan Toya dan Yumina pada saat Toya ini masih tidak memiliki pencapaian yang dapat diakui oleh masyarakat, maka akan terjadi sesuatu kepada Toya. Contohnya, yang pertama, Toya akan mendapatkan banyak musuh, terutama para bangsawan. Karena wanita yang ingin dinikahi Toya itu adalah putri raja. Jadi, dengan kata lain, jika Toya menikahi Yumina, maka Toya akan menjadi raja. Dan dia akan mengatur seluruh negeri. Maka dari itu, pasti para bangsawan tidak ingin Toya menjadi raja gitulah. Lalu yang kedua, muncullah orang-orang yang akan berniat memanfaatkan Toya. Memanfaatkan seperti inilah itulah. Manfaatkan ke jalan yang negatif lah gitulah. Lalu yang ketiga, pasti ada orang yang keras kepala yang tidak akan mengakui pertunangan Toya dan Yumina. Ini hampir sama seperti yang pertama. Orangnya itu nggak pingin Toya menjadi raja dan inginnya dia yang menjadi raja. Gitulah. Oke, lanjut. Jadi pada intinya itu, Toya ini harus mendapatkan sesuatu pencapaian yang luar biasa agar dirinya itu dapat diakui di kalangan bangsawan maupun kalangan orang biasa. Kemudian setelah mendengar itu, Toya bertanya apa yang harus Toya lakukan. Apa Toya harus mendapatkan sesuatu yang dapat meningkatkan keuangan yang besar? Ibu Yumina menjawab, lebih baik untuk merahasiakannya sajalah terlebih dahulu. Daripada jadi masalah, mending ditunda saja. Toya setuju dengan perkataan ibu Yumina. Dan Toya bertekad pada dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu agar Toya itu dapat diakui menjadi tunangan Yumina. Setelah bertekad, Toya langsung pergi dari situ meninggalkan Yumina dengan ayah dan ibunya. Toya pergi ke lapangan latihan kesatria. Toya ke sana karena Toya berpikir mungkin Elsie ada di sana. Tapi sayangnya setelah ke sana ternyata Elsie tidak ada di sana.
Di sana hanya ada seorang kesatria yang sedang berlatih. Dan tidak lama kemudian, tiba-tiba Toya sudah dikelilingi oleh 10 kesatria muda yang terlihat memiliki umur yang sama seperti Toya. Salah satu dari kesatria itu yang berambut pirang bertanya kepada Toya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Toya tidak merespon perkataan kasar dari orang itu. Orang itu bertanya lagi, "Siapa tuanmu? Ini bukan tempat untukmu." Toya yang masih sabar menjawab dengan sedikit halus perkataan orang itu, kalau Toya ini sedang mencari seseorang. Lalu tiba-tiba salah satu dari kesatria yang berambut coklat berbicara ke orang yang berambut pirang tadi. Ui, lihat orang itu. Wanita pertarung itu akhir-akhir ini sering mendekati Jenderal Leon." Mendengar percakapan itu, Toya yakin kalau wanita yang mereka bicarakan itu adalah Elsie. Kemudian datanglah orang baru yang berambut merah membalas perkataan si rambut coklat. "Ah, wanita itu. Hah, kau juga pasti menjadi samsak Jenderal Leon kan? Sungguh orang-orang rendahan." Kemudian dengan senyum bejatnya, si rambut coklat itu membalas perkataan si rambut merah. Wanita itu berusaha untuk masuk ke prajurit dengan kekuatan orang dalam. Mentang-mentang menjadi prajurit itu tidak memandang jenis kelamin. Aku padahal berharap jika orang yang melakukan itu bukanlah orang jelata sepertinya. Karena kami ini adalah ordo kesatria, orang-orang yang terpilih, bukan kayak dia. Si rambut coklat itu menghina-hina Elsie sambil tertawa terbahak-bahak. Begitu juga dengan kesatria lainnya. Tapi beda dengan Toya. Toya yang mendengar itu menjadi sangat marah. Tapi karena Toya tidak ingin membuat keributan, Toya berpikir untuk pergi dari orang-orang brengsek itu. Tapi sebelum Toya mau pergi, Toya dihentikan oleh si rambut coklat itu. Si rambut coklat itu bertanya kepada Toya, "Apakah kau pria dari wanita itu atau pacar dari wanita itu?" Toya yang masih keadaan marah, Toya menjawab pertanyaan si rambut coklat itu dengan nada yang tinggi. "Ya, emang kenapa?" Kemudian si rambut coklat itu membalas perkataan Toya. "Kalau begitu kau cari aja itu wanita itu di kamar jenderal. Dia mungkin sedang meninggikan suaranya dan..." Tanpa menunggu si rambut coklat itu menyelesaikan perkataannya, Toya sudah memukul wajahnya sampai giginya itu patah. Kemudian Toya menendangnya ke samping sampai dia itu terjatuh ke tanah. Salah satu dari kesatria itu bertanya kepada Toya, "Apa yang kau lakukan?" Toya berjalan menghampiri si rambut coklat itu yang terkapar. Lalu Toya menginjak si rambut coklat itu. Kemudian Toya menjawab, "Aku menghajarnya, emangnya kenapa?" Setelah menjawab pertanyaan itu, Toya menendang si rambut coklat itu lagi dengan sangat keras hingga dia pingsan. Toya sudah benar-benar sangat marah. Toya sudah kehabisan kesabaran. Toya tidak terima jika orang yang sangat penting baginya itu diperlakukan seperti ini. Kemudian para kesatria itu dengan sombongnya marah dan bilang ke Toya, "Brengsek, apa kau tahu dia itu dari Baron Viscount? Kalau kau berniat memukulnya, maka..." Kemudian Toya dengan amarahnya memotong perkataan kesatria itu. "Berisik, itu nggak ada hubungannya dengan keluarga, kau tahu. Ini masalahnya sendiri. Oh, atau apakah kalian ini adalah anak mami?" Mendengar provokasi dari Toya, para kesatria itu marah. Mereka mulai melingkari Toya sambil menghenuskan pedangnya ke arah Toya. Kemudian salah satu dari kesatria itu maju dan mulai menyerang Toya. Tapi sayangnya serangannya itu digagalkan oleh Toya karena Toya berhasil menghindarinya. Kemudian Toya mengeluarkan senjatanya dan mengubah bentuknya ke safety mode atau bentuk ketiga. Penjelasan. Bentuk ini adalah bentuk yang baru-baru saja Toya buat. Mode ini hampir tidak ada bedanya dengan mode sword. Tapi bedanya itu, mode ini mata pedangnya itu tidaklah lancip. Jadi walaupun tertebas oleh mode itu, orang itu tidak akan terluka. Walaupun begitu, jika menyerang dengan mode ini secara serius atau bertenaga, itu bisa mengakibatkan patah tulang. Maka dari itu, ini bisa disebut safety. Setelah mengubah bentuknya ke safety mode,
Toya langsung menyerang mereka semua, sampai semuanya itu terlempar dan terjatuh ke tanah. Beberapa kesatria yang belum diserang oleh Toya melihat temannya dikalahkan dengan mudah, membuat kaki mereka itu gemetar. Tapi tiba-tiba si rambut pirang yang tadi itu menyuruh mereka semua itu untuk tidak takut dan menyuruh mereka untuk menyerang Toya bersamaan. Tapi sayangnya sebelum mereka menyerang atau bergerak, 3 di antara mereka itu sudah diserang oleh Toya hingga tak berdaya. Sisa di antara mereka yang melihat gerakan Toya yang sangat cepat dan kuat itu membuat mereka gemetar sangat ketakutan. Sementara itu, si rambut pirang setelah melihat kekuatan Toya, dia malah memilih untuk melarikan diri, meninggalkan rekan-rekannya yang ada di depan. Dia lari terbirit-birit dengan kecepatan penuh sambil berteriak. Toya merasa heran kenapa mereka semua ini mau menuruti perintah dari orang pengecut seperti dia. Toya mengubah bentuk senjatanya itu dari safety ke gun. Kemudian Toya mengisikan pistolnya itu dengan peluru yang berisikan sihir paralyze dan menembakkannya ke si rambut pirang itu. Dan alhasil si pirang itu akhirnya terdiam terkapar karena terkena sihir paralyze. Dan setelah itu si rambut coklat itu akhirnya sadar. Toya dengan rasa amarahnya itu ingin sekali memukulnya lagi. Tapi sayangnya tindakan Toya itu dihentikan. Itu dikarenakan tiba-tiba ada seseorang yang meminta Toya untuk menghentikan perkelahian itu. Dan orang itu adalah Leon. Dan seseorang dengan rambut perak yang berusia sekitar 40 tahun. Setelah Leon datang dan berhasil menghentikan Toya, si rambut coklat itu malah mengadu ke Leon. Wakil komandan, dia orangnya, dia tiba-tiba menyerang kami. Si rambut coklat itu mengadu ke Leon dengan harapan Toya itu akan diberikan pelajaran sama Leon atau ditumpel atau diapain lah gitulah. Tapi bukannya dibela, si rambut coklat itu malah dicaci maki oleh Leon. Leon di sini sudah kehabisan kesabarannya. Dan ternyata perbuatannya itu bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Dan dia itu melakukan itu sambil berlindung dengan nama keluarganya. Leon benar-benar marah. Leon memberikan dia dan yang lainnya itu sebuah hukuman. Si rambut coklat itu tubuhnya menjadi kaku. Dia terdiam membeku setelah kena marah dari Leon. Kemudian setelah memberikan hukuman pada kesatria bodoh itu, Leon mendekati Toya, lalu Leon membungkukkan badannya dan meminta maaf pada Toya atas semua kejadian itu. Toya menerima permintaan maaf dari Leon. Toya juga meminta maaf pada Leon karena Toya mungkin sudah berlebihan menghajarnya. Kemudian, kesatria berambut perak mendekati Toya dan bilang, "Terima kasih," pada Toya. Kemudian kesatria itu memperkenalkan dirinya. Dia tuh sebagai wakil komandan Ordo Kesatria, Neil Suliman. Kemudian Toya juga memperkenalkan dirinya pada Neil. Kemudian Neil bilang ke Toya kalau dia itu tahu Toya karena Toya itu adalah orang yang terkenal. Dan setelah perkenalan itu dengan perasaan yang campur aduk gitu, Toya menjabat tangan Neil dengan tersenyum. Oke, sekian dari saya. Terima kasih karena sudah menonton. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. See you next video and bye bye.